Kehabisan lahan nasi bungkus deh para termul. Pupus sudah mata pencarian termul karena ada putusan MK ini. Yes, komentar semua. Itu tadi kegembiraan dari warga-warganet terkait dari putusan Mahkamah Konstitusi yang baru aja diputuskan. Dimana kita tahu bahwa dalam putusannya MK tidak ada ruang bagi simpatisan untuk adukan kasus penghinaan presiden. Nah, ini kan MK, Mahkamah Konstitusi baru aja mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terkait dari pasal-pasal penghinaan presiden dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa sampai warganet ini berkomentar seperti itu? Karena kita tahu bahwa misalnya presiden gitu ya pada zaman itu atau dan sebagainya menggunakan simpatisan-simpatisannya atau mungkin simpatisan-simpatisannya yang inisiatif untuk melaporkan orang-orang yang mengkritik presiden gitu ya atau wakil presiden seperti itu. Jadi menggunakan tangan orang lain. Nah, rupanya hal itu tuh ada imbal baliknya ya, karena kalau kita lihat mereka-mereka yang speak up-nya kencang banget nih, yang belain kencang banget, nah itu bisa-bisa mendapatkan jabatan. Nah, itu kan kalau kita lihat yang pernah terjadi. Nah, sebenarnya seperti apa terkait dari putusan tersebut, kita akan reaction informasinya seperti apa dan tentunya bagaimana respon dari warganet yang lain terkait hal tersebut. Kita reaction dari laman Facebook Kompas.com. MK tidak ada ruang bagi simpatisan untuk adukan kasus penghinaan presiden. Wah. Kita langsung baca captionnya ya. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan relawan pendukung simpatisan keluarga maupun pihak ketiga lainnya tidak dapat lagi menginisiasi proses pidana atau dugaan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Penegasan itu disampaikan Guntur dalam sidang putusan nomor 275/PUU-Romawi Garing 2025 terkait pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau UU KUHP. Agar tidak terdapat ruang bagi pihak lain baik keluarga, simpatisan, pendukung relawan maupun pihak ketiga lainnya yang mengatasnamakan presiden dan atau wakil presiden untuk menginisiasi proses pidana atas dasar penilaiannya sendiri mengenai ada atau tidaknya penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Ujar Guntur saat sidang putusan pada Rabu 12 Agustus 2026, Guntur menjelaskan konstruksi pasal penghinaan presiden atau wakil presiden dalam KUHP lama membuka ruang yang lebih besar bagi penerapan norma secara luas sehingga terdapat potensi pelanggaran terhadap hak untuk berekspresi warga negara. Dengan penegasan mahkamah tersebut, maka pengaduan oleh presiden atau wakil presiden dapat dilakukan secara langsung atau dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum, kata Guntur. Nah ya, sebelumnya 12 mahasiswa menggugat pasal 218 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu ya, jadi alhamdulillah ya akhirnya. Jadi bukan berarti nggak bisa diproses, tapi memang proses hukum yang dijalankan itu atas persetujuan dari yang bersangkutan, baik itu presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan lain sebagainya. Bahkan kalau terkait dengan kebijakan, kalau masyarakat mengkritik itu nggak masalah. Kalau kebijakan publik, kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian atau dan lain sebagainya itu masyarakat mengkritik itu nggak apa-apa. Nah jadi nggak bisa sekarang misalnya simpatisannya si A gitu ya, termul misalnya gitu ya, menuduh ini mencemarkan nama baik si A gitu ya, atau gimana, itu nggak bisa. Harus yang bersangkutan lah yang melaporkan langsung ke pihak berwajib atau memberikan kuasa melalui kuasa hukumnya. Nah ini keren banget ya, cerdas banget, karena ya sebelumnya emang yang rame itu yang bikin gaduh ya yang melapor-laporkan itu, ya nggak sih? Nah langsung aja kita lihat bagaimana respon dari warganet yang lain terkait dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kita bacain komentar-komentar dari warganet ya. Makasih MK, ternyata masih ada yang waras di negeri ini. Wah. Pupus sudah mata pencarian termul karena ada putusan MK ini. Waduh, mata pencarian nggak tuh? Termul bakal banding dengan keputusan ini nanti, haha gitu. Komunitas termul auto nangis karena nggak bisa ngejilat. Waduh. Mantap, ini sudah saatnya para simpatisan yang cari muka buat kejar posisi komisaris bakal bubar dengan sendirinya karena sudah nggak ada kerjaan. Nah gitu. Mana kemarin buzzer yang mau laporin gue karena Prabowo gue katain kayak buntelan
Allah, ini netizen. Waduh, nanti para relawan cari makan bagaimana? Waduh, waduh, waduh. Simpatisan itu sekumpulan para penjilat. Ternak bakalan kehilangan panggung gitu. MK antisipasi menjamurnya relawan dan ada relawan yang menggugat di pengadilan. Kalau semua dibolehkan apa jadinya? Sidang melulu habiskan duit negara. Kehabisan lahan nasi bungkus deh para termul. Waduh, waduh, waduh. Terwo dan termul kecewa. Hahaha gitu. Hilang mata pencarian mereka yang suka lapor-lapor itu. Nah kan, masyarakat aja tahu yang ada tuh yang suka lapor-lapor. Kayak waduh, waduh. Padahal kayaknya orang yang kena sentimen masih santai-santai aja ya. Langsung dikasih SK buat dapur lumayan 6 juta sehari. Waduh, waduh. Yang kurang paham intinya begini, presiden dan wakil presiden memang bisa melaporkan seseorang jika merasa dihina, tetapi yang boleh memulai proses pidana hanya presiden dan wapres sendiri atau pengacara yang diberi kuasa khusus. Betul, jadi emang nggak bisa orang lain yang karena simpatisannya, karena pendukungnya terus ngebela-bela melaporkan itu nggak bisa, harus dari orang yang bersangkutan. Wah, semakin gila pasti setelah ini balapan para yang dihina gitu. Waduh, kesempatan cari muka tertutup dong. Waduh, waduh, waduh. Setuju nih gitu. Katakan kepada presiden jangan menarik netizen untuk mengejek bungan yang yang selalu memberi pidato yang samar-samar. Kenyataannya kritik pun kalian bilang penghinaan, macam betul aja kalian ini gitu. Wah, gagal peluang jadi direktur BUMN dong. Waduh, waduh. Termul cuma lagi hoki aja si Gibran bisa jadi wapres karena putusan pamannya bukan putusan MK aslinya. Membuat Termul lebih putus asa gitu. Mantap MK, kali ini tegakkan konstitusi dengan adil dan bijak, jangan memihak tuh. Mantap sekali, mantap, 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 saya setuju itu. Lalu bagaimana nasib 2 kasus warga yang jadi tersangka karena posting di Threads? Itu beda case ya, itu beda case. Tadinya cara paling mudah untuk bisa diangkat jadi komisaris BUMN adalah melaporkan para penghina presiden. Sekarang peluang itu ditutup sama MK. Waduh, waduh, waduh. Wah, para ternak dan penjilat yang hobi mengadu pas junjungannya dihina nggak bisa berkutik lagi dong. Waduh, waduh. Sesungguhnya dalam negara demokratis, pejabat adalah pelayan rakyat. MK kali ini memihak rakyat, beda saat pencalonan wakil presiden dan perhitungan suara selama pemilu. Penghinaan terhadap presiden adalah delik aduan, kalau bukan presiden atau pemegang kuasa sah, nggak bisa dipidana. Otomatis yang kemarin-kemarin 2 orang jadi tersangka kemarin bisa bebas karena pelapor bukan presiden sendiri. Kasus pidato Prabowo soal nuklir Iran. Gagal dong dapat kerjaan. Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen gitu ya, pupus sudah harapan termol gitu ya. Nah itu tadi komentar warganet. Nah itu kan hal itu kan kemarin tuh juga dimanfaatkan ya, karena ya itu banyak orang yang akhirnya cari muka lah, sok keras lah, sok melaporkan lah dan lain sebagainya. Nah kali ini udah jelas nggak bisa gitu. Kalau misalnya ada simpatisan atau dari persatuan apa-apa gitu, relawan apa itu nggak bisa. Ternyata emang harus langsung dari yang bersangkutan, misalnya yang dikritik atau yang merasa dirugikan untuk memberikan kuasanya kepada kuasa hukum atau melaporkannya gitu. Nah, kalau sekelas presiden ya, kalau dikritik ya harusnya jangan baper-baper banget ya, namanya juga presiden gitu ya. Nah, kalau menurut komentar gimana pendapatnya tentang hal ini, tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih.